Pak Mus pria asal Sunda. Dia bisa melihat hal-hal gaib yang sering disebut indigo. Dia menikahi gadis idamannya Siti pada tahun 1987. Setelah menikah, mereka berdua pun merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Setahun hidup ngontrak di Jakarta, akhirnya Pak Mus bisa membeli rumah sendiri. Walaupun sederhana dan terletak di dekat TPU, tapi mereka bahagia tinggal di sana. Hingga akhirnya Siti hamil dan melahirkan anak perempuan yang bernama Ayu. 20 tahun kemudian, Ayu menikah dengan seorang laki-laki sederhana yang bernama Iwan. Setelah 2 tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rehan. Rumah Pak Mus yang hanya beberapa langkah dari TPU membuat Pak Mus sering melihat penampakan. Hal ini sudah tidak asing lagi baginya. Jepluk, terdengar suara seperti pintu yang dibanting sangat keras. Hanya Pak Mus yang bisa mendengarnya. Itu adalah pertanda kematian. Selama tinggal di sana, Pak Mus sering mendengar suara itu. Lalu dia melihat nisan yang tertulis namanya yang masih hidup. Dan 3 hari kemudian orang dalam tulisan itu akan meninggal. Hal itu cuma Pak Mus saja yang bisa mengetahuinya. Siapa lagi ya yang akan meninggal? Gumam Pak Mus. Kenapa Pak? Bapak teh dengar suara itu lagi ya? Tanya Bu Siti. Iya Bu, Bapak cek dulu ya, penasaran Bapak teh, ucap Pak Mus sambil mencari senternya. Saat ia membuka pintu, astagfirullahaladzim, jurik. Pak Mus ketakutan melihat penampakan hantu kepala buntung. Kenapa tuh Pak? Nggak biasanya Bapak ketakutan gini? Tanya Bu Siti. Ya Allah Bu, itu juriknya serem pisan. Baru lihat dah, Bapak mah jurik kayak gitu mah. Mungkin jurik pendatang baru ya, ucap Pak Mus sambil menunjuk ke arah pohon beringin di seberang. Jadi mau lanjut ngecek nggak? Tanya Bu Siti. Nggak ah, takut itu sih jurik ngeliatin Bapak Bu, jawab Pak Mus. Tapi Bapak penasaran, siapa yang mau meninggal teh? Bapak cek ah, kata Pak Mus. Ya sudah, cepat sana cek. Ibu juga penasaran, kata Bu Siti. Pak Mus pun pergi ke makam untuk mencari tahu siapa yang akan meninggal. Senternya diarahkan ke kuburan satu persatu, hingga ada nisan yang menghentikan langkahnya. Di situ ditulis Parjo bin Karta wafat 13 Juli 2011. Aduh, si Ansip ternyata yang mau meninggal teh. Karunya pisan, kira-kira meninggalnya kenapa ya? Gumam Pak Mus. Setelah mengetahui siapa yang akan meninggal, Pak Mus pun pulang. Ada sorotan senter dari arah yang berlawanan. Siapa itu? Teriak Parjo sang Ansip. Ini saya Pak Mus, jawab Pak Mus. Ngapain Pak Mus malam-malam begini ada di makam? Lagi cari jimat ya? Tanya Parjo. Enggak, ngapa-ngapain saya mah, cari angin doang, ucap Pak Mus. Dalam hatinya Parjo, kasihan kamu teh, 3 hari lagi kamu mati Jo. Sesampainya di rumah, siapa Pak? Tanya Bu Siti. Si Parjo Bu, barusan Bapak ngobrol sama dia. Karunya, ucap Pak Mus. Innalillahi, kira-kira kenapa ya meninggalnya? 3 hari kemudian, malam itu Pak Mus sedang memikirkan nasib Parjo. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Maling! Maling! Pak Mus pun menghampiri sumber suara itu. Dilihatnya banyak kerumunan warga. Ternyata Parjo tewas ditusuk perampok saat ia memergoki salah satu rumah warga yang hendak dirampok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Parjo meninggal secara tragis, ucap Pak Mus. Pak Mus pun ikut mengantar jenazah Parjo ke rumahnya. Setelah selesai mengurus jenazah Parjo, Pak Mus pun segera pulang. Untuk kesekian kalinya dia diikuti banyak makhluk halus, bahkan ada sampah yang nemplok di badannya. Aduh, berat tahu, saya teh lagi kecapean, tolong atuh pergi dulu sebelum saya ngamuk nih, ucap Pak Mus. Dan makhluk-makhluk tersebut pun menghilang. Haha, tumben kalian nurut sama saya. Sesampainya di rumah, benar Pak, si Parjo meninggal dibunuh rampok, kata Bu Siti. Iya Bu, besok jenazahnya baru dikuburkan. Dah Bapak mau tidur, capek, ucap Pak Mus. Keesokan harinya, Pak Mus dan Bu Siti pergi ke rumah Parjo untuk membantu menguburkan jenazahnya. Puntennya Jo, hebat kamu teh pahlawan Jo, saya salut sama kamu. Pak Mus terlihat berbicara sendiri. Ayah si Parjo Pak, kata Bu Siti. Ayah Pak, lagi duduk dekat pintu, jawab Pak Mus. Ih, merinding ibu mah Pak, ucap Bu Siti sambil mengusap tangannya.
Proses pemakaman Parjo pun selesai. Pak Mus dan Bu Siti memutuskan untuk main ke rumah Ayu yang tak jauh dari sana. "Ibu kangen sama cucu," kata Bu Siti. "Aduh, kebiasaan nih jurik, mau ngeremplok mulu, berat atuh," ucap Pak Mus. "Ai si bapak, coba atuh baca ayat kursi," kata Bu Siti. Mereka pun sampai di rumah Ayu. Rehan digendong Ayu tiba-tiba menangis melihat kedatangan kakek dan neneknya. Singkat cerita, usia Rehan kini 5 tahun. Rehan sering terlihat berbicara sendiri, kadang ketakutan seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Kini Bu Siti sering sakit-sakitan, sudah berobat kemana-mana namun sakitnya tak kunjung sembuh. Hingga suatu malam Pak Mus mendengar suara pintu yang dibanting keras lagi di TPU. Dicek jangan ya, siapa ya yang bakal meninggal, penasaran?" gumam Pak Mus. Melihat istrinya sedang tertidur lelap, Pak Mus pun langsung pergi ke makam tanpa meminta izin. Hihihihi. Suara tawa sosok kuntilanak yang bergelantungan di pohon beringin. "Gandeng atuh, gak takut apa suaranya habis gara-gara ketawa mulu," kata Pak Mus. Si Kunti pun menghentikan tawanya. Tiba-tiba ada yang memegang kaki Pak Mus, kali ini sosok tuyul. Dengan berat Pak Mus pun terus melanjutkan langkahnya. Tangan tuyul itu tak mau lepas dari kaki Pak Mus. Sampai akhirnya Pak Mus menemukan nisan yang tertulis nama istrinya. "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Siti. Ya Allah, gak nyangka." Pak Mus shock mengetahui istrinya akan meninggal 3 hari lagi. Pak Mus pulang dengan air mata yang terus mengalir. Tatapannya kosong membayangkan kepergian istrinya. Hihihihi, suara tawa kuntilanak terdengar lagi. Namun kali ini Pak Mus tidak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, dia melihat wajah istrinya yang nampak pucat. Dia pun menangis, tetesan air matanya mengenai pipi Bu Siti hingga ia terbangun. "Kenapa Pak? Apa ibu yang akan meninggal?" tanya Bu Siti. Pak Mus tak kuasa menahan air matanya. Dia merangkul istrinya dan menangis terseduh-seduh. Sudah Pak. Bapak harus ikhlas ya Pak," ucap Bu Siti sambil mengelus punggung Pak Mus. 3 hari kemudian, keadaan Bu Siti semakin memburuk. Pak Mus menyuruh pala tetangganya untuk menemui Ayu. "Assalamualaikum Mbak Ayu." Pala yang merupakan seorang banci memanggil Ayu dengan gemulai. "Waalaikumsalam. Mbak Pala, aduh ada apa ya?" Ayu bertanya, karena baru pertama kali Pala bertamu ke rumahnya. Mbak, saya disuruh Pak Mus." Mbak, Bu Siti keadaannya semakin memburuk," kata Pala. "Ya Allah Ibu, baiklah, saya dan Mas Iwan akan segera ke sana," ucap Ayu penuh cemas. Ayu, Iwan dan Rehan pun pergi ke rumah Pak Mus. Setibanya di sana, "Ibu!" Pak Mus berteriak histeris. Ternyata Bu Siti telah mengembuskan napas terakhirnya. "Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ibu, maafin Ayu Bu." Ayu pun histeris mendapatkan ibunya sudah meninggal. "Ayah, itu nenek," ucap Rehan sambil menunjuk ke arah langit-langit rumah. Iwan keheranan mendengarnya. "Nah sabar ya Pak, kita harus ikhlas," kata Iwan. Jenazah Bu Siti pun segera dimandikan. Tukang gali kubur sudah menggali kuburannya. Kemudian jenazah Bu Siti disolatkan. Lagi-lagi Rehan melihat Bu Siti yang sedang melayang sambil tersenyum ke arahnya. "Dadah nenek," kata Rehan sambil melambaikan tangannya ke atas. Iwan dan Ayu kebingungan melihat tingkah laku anaknya. Proses pemakaman pun selesai. Semua orang mengucapkan bela sungkawa kepada Pak Mus dan Ayu. "Pak, sebaiknya Bapak tinggal di rumah kita aja ya," kata Iwan. Tapi Pak Mus tidak mau dengan alasan sayang kalau rumah itu dikosongkan. Dia pun tidak mau menjualnya. 40 hari setelah kematian Bu Siti, "Bu, Ibu, keluar atuh, Bapak teh kangen," teriak Pak Mus memanggil arwah istrinya. Arwah Bu Siti pun muncul tepat di pangkuannya sambil membuat Pak Mus kaget. "Astagfirullahaladzim, Ibu, jangan ngagetin atuh, ini jantung Bapak hampir copot tahu," ucap Pak Mus. Arwah Bu Siti hanya tersenyum. Tepat jam 1 malam, Pak Mus mendengar suara itu lagi. Kali ini Pak Mus agak ragu untuk mengeceknya, namun rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. "Bismillah, semoga bukan keluarga saya," ucap Pak Mus sambil bergegas keluar. Hantu kepala buntung mengikuti Pak Mus. Sekarang saya sudah nggak takut lagi sama kamu.
Mau ngapain ngikutin saya? Bentak Pak Mus. Sambil mengarahkan senternya ke mata hantu itu pun menghilang. Aha, silau ya, mau coba-coba nakutin saya. Nggak mempan woi, celoteh Pak Mus. Kemudian Pak Mus kaget melihat nisan yang tertulis